warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Ibrahim. Nama saya Ilham Firmansyah. Nama saya Karisma Izalta. Saya Nidia Nurulita. Saya Siti Delia Putri. Kami dari kelompok 12 IPA 6 ingin memaparkan materi tentang bioteknologi, yaitu dengan melaksanakan praktek pembuatan yogurt. Sebelum ke langkah-langkah pembuatannya, kami akan sedikit menjelaskan pengertian dari bioteknologi dan juga yogurt. Yang pertama ada pengertian bioteknologi. Bioteknologi adalah penggunaan biokimia, mikrobiologi, dan rekayasa kimia secara terpadu dengan tujuan memperoleh penerapan teknologi di bidang industri, kesehatan, pertanian, dan lainnya. Yang kedua, ada sejarah bioteknologi. Diawali pada saat Louis Pasteur, seorang ilmuwan asal Prancis, menemukan pertama kali adanya mikroba dalam makanan pada tahun 1870. Dilanjutkan oleh Edward Buchner, menemukan fermentasi alkohol dengan perantaran ragi pada tahun 1897 dan menghasilkan etanol dan karbon dioksida. Selanjutnya, pembagian bioteknologi berdasarkan prosesnya. Bioteknologi konvensional melibatkan mikroorganisme secara langsung melalui fermentasi, respirasi anaerob. Reaksi kimianya C6H12O8 menjadi 2 etanol ditambah 2 CO2 ditambah 2 ATP. Pembuatan relatif sederhana tanpa peralatan canggih. Contohnya pembuatan tempe, tape, kecap, dan yogurt. Bioteknologi modern melalui teknik yang lebih rumit seperti rekayasa genetik, peleburan sel. Contohnya tanaman transgenik, hibridoma, kultur jaringan, dan cloning. Kemudian ada pengertian yogurt. Pembuatan yogurt termasuk dalam kategori bioteknologi konvensional. Yogurt adalah susu yang dibuat melalui proses fermentasi bakteri. Fermentasi dari laktosa menghasilkan asam laktat yang bekerja pada protein susu sehingga membuat yogurt lebih padat serta memiliki tekstur dan aroma yang khas. Jenis mikroorganisme dalam proses pembuatan yogurt adalah Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Selanjutnya, tujuan pembuatan video. Yang pertama, dapat mengetahui tentang bioteknologi. Yang kedua, dapat mengetahui cara pembuatan yogurt. Yang ketiga, dapat mengetahui kandungan apa saja yang terdapat dalam yogurt. Dan yang terakhir, dapat mengetahui manfaat dari yogurt. Langkah pertama dalam proses pembuatan yogurt yaitu dengan melakukan sterilisasi pada alat-alat yang akan digunakan. Sebelum melakukan sterilisasi, kita menggunakan sarung tangan agar selalu higienis. Masukkan termometer ke air yang panas. Setelah itu, masukkan wadah. Langkah selanjutnya, masukkan 1 liter susu murni ke dalam panci dan tunggu sampai suhunya kurang lebih 80 derajat. Lakukan pengukuran dengan termometer secara berkala. Lalu, masak susu dengan api kecil sambil diaduk hingga mulai muncul gelembung-gelembung kecil atau busa. Jangan sampai susu mendidih. Jika telah muncul gelembung, segera matikan kompor agar susu tidak pecah. Setelah mencapai suhu 80 derajat, matikan kompor dan tunggu sampai suhunya turun menjadi 40 derajat. Setelah susu mencapai suhu 40 derajat, masukkan susu ke dalam wadah. Masukkan yogurt plain ke dalam susu. Lalu aduk sampai hingga tercampur rata. Setelah susu dan yogurt plain tercampur merata, tutup rapat-rapat.
selama 3 hari. Jadi setelah didiamkan selama 3 hari, inilah hasil yogurtnya. Karena kita akan membuat 2 varian, kita bagi 2 dulu ke dalam wadah. Setelah dibagi rata menjadi 2, masukkan perisa stroberi ke salah satu wadah. Untuk memberikan rasa manis terhadap yogurt, maka kita akan membuat larutan gula dengan air 1,5 liter dan gula 500 gram. Aduk-aduk, masak air dan gula sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan kompor. Dan setelah uapnya menghilang, kita masukkan susu kental manis sebanyak 120 gram. Aduk hingga rata. Setelah campuran air, gula, dan susu, suhunya suam-suam kuku, masukkan sedikit demi sedikit ke dalam yogurtnya. Dan aduk-aduk sampai tercampur. Lalu selanjutnya masukkan yogurt ke dalam plastik dan kita di sini akan memberi topping yaitu nata dan koko. Selanjutnya ada kandungan yogurt. Yang pertama ada kaya akan protein, vitamin B, dan mineral. Yogurt memiliki lemak yang setara dengan susu yang menjadi bahannya. Bagi orang yang alergi susu bisa mengonsumsi yogurt karena struktur laktosa pada yogurt telah dirusak oleh bakteri. Manfaat yogurt yang pertama ada cocok dikonsumsi oleh orang yang sensitif dengan susu. Yang kedua, bila dikonsumsi secara rutin dapat menghambat kadar kolesterol dalam darah. Yang ketiga ada membantu melancarkan pencernaan. Yang keempat ada mencegah osteoporosis. Yang kelima ada meningkatkan daya tahan tubuh. Dan yang terakhir ada dapat mencegah kanker. Kesimpulannya, bioteknologi terbagi menjadi 2, yaitu bioteknologi konvensional dan modern. Pembuatan yogurt termasuk ke dalam bioteknologi konvensional. Mikroba yang digunakan adalah Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Lactobacillus bulgaricus berperan pada pembentukan aroma, sedangkan Streptococcus berperan dalam membentuk rasa. Setelah kita melakukan pembuatan yogurt, akhirnya kami mengetahui tahap-tahapnya. Yang pertama itu ada proses pemanasan suhu, lalu pendinginan suhu atau inokulasi, pemberian bakteri, lalu inkubasi, dan refrigerasi. Alasan mengapa terjadi proses inokulasi sebelum pemberian bibit yaitu karena bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus cepat tumbuh pada suhu 40 derajat Celcius. Jika terlalu rendah, bakteri akan berkembang biak sangat lama, dan jika terlalu tinggi, maka bakteri akan mati. Lalu, yogurt juga memiliki banyak kandungan yang bermanfaat untuk kesehatan. Inilah produk yang telah kami buat. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.